أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله الآية Sadaqallahul azim. Dan janganlah kalian hanya karena kalian membenci sesuatu yakni terhadap suatu kaum kemudian kalian memberikan hukuman dengan rasa ketidakadilan dikarenakan kalian membencinya. Tetaplah terus berbuat adil, sesungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memberikan anjuran bahkan perintah kepada kita sebagai makhluk Allah, yakni manusia khususnya, dan juga bagi rekan-rekan semuanya yakni jin, untuk terus berbuat adil, karena insya Allah adil itu mendekatkan diri kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu berbicara adil tidak mudah, apalagi sifat adil ini selalu dikaitkan dengan kepemimpinan. Al-imamun adil, imam atau pemimpin yang adil. Berbicara adil tentu para ulama mendefinisikan diantaranya adalah wada'u syai' ala syai', menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jikapun ada menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka kategorinya sebagai zalim. Makanya adil ini biasanya lawannya adalah kezaliman. Dan kita dituntut untuk terus berbuat adil, karena berbuat adil juga merupakan wasilah nanti di akhirat kita akan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun la yudhilluhum. Jadi ada 7 golongan yang nanti di akhirat, sementara orang-orang kepanasan, tersiksa dengan berbagai macam bala musibah dikarenakan dosa dan kesalahannya, maka ada 7 golongan yang Allah lindungi, yang Allah naungi, sehingga dia tidak kepanasan dan dia tidak merasa gerah, dia tetap saja merasa nyaman. Yang salah satu diantaranya adalah al-imamun adil, imam yang adil. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu berbicara imam yang adil, kita tidak hanya berbicara kepada orang lain melainkan kepada diri kita sendiri. Di dalam beberapa keterangan, tentu keadilan ini dikategorikan kepada 3 objek. Yang pertama tentu berbicara keadilan ini kita harus beradil kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Ya dengan cara bertakwa kepada Allah. Kita semua mengenal bahwa takwa di antara definisinya adalah imtisalul awamir wa jitinabun nawahi. Melaksanakan berbagai macam aktivitas perintah yang Allah berikan dan juga sekaligus menjauhi berbagai macam larangan yang Allah perintahkan kepada kita. Itulah hakikat daripada adil kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah adil kepada diri sendiri, yakni kita bagaimana mengaktualisasikan, memberikan nutrisi kepada diri kita baik secara fisik, jasadi maupun rohani, yakni berbagai macam keilmuan, berbagai macam rutinitas, ritualitas kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika di antara kita ada yang suka, yang hobi berolahraga, maka kita pun harus berlatih menghobikan diri untuk bisa menjadi hamba Allah yang terus memperbaiki hati-hati, memperbaiki nutrisi-nutrisi rohani kita, baik dengan thalabul ilmi, menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ta'lim, dan itulah bentuk keseimbangan yang merupakan arti daripada adil kepada diri sendiri. Pun demikian kita merasa adil kepada linnas, kepada orang lain, dengan cara bagaimana kita terus memberikan berbagai macam kebaikan-kebaikan, memberikan berbagai macam kebermanfaatan sebagaimana hakikat manusia yang terbaik adalah man salimal muslim min lisanihi wa yadihi, di mana hakikat kebaikan manusia adalah bagaimana dia bisa menyelamatkan kepada manusia yang lainnya baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Inilah bentuk adil yang kita upayakan kepada manusia, bagaimana kita mendoakan selalu kebaikan-kebaikan kepada mereka, saudara-saudara kita,
apalagi mereka yang kena musibah, bala, bencana, dan yang semisalnya. Pun demikian, kita belajar untuk menahan diri, tidak menzalimi kepada mereka, seapapun, sekeras apapun, sehebat apapun mereka membenci kita. Berikanlah maaf, berikanlah ruang-ruang maaf di dalam hati kita, berbuat bijaklah, dan terus menyeru kepada kebaikan dengan cara uswatun hasanah, suri tauladan, dan juga wal mau'idatul hasanah, dengan berbagai macam tingkah laku pola yang bisa memberikan pelajaran bagi mereka sehingga mereka tidak tersakiti secara langsung, akan tetapi kita memberikan hikmah-hikmah kepada mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.